Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kembali bertemu kita di channel YouTube Penerbit Salemba 4. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan topik dari mata kuliah akuntansi manajemen yang ada di buku akuntansi manajerial. Topiknya adalah cost volume profit analysis atau juga kadang-kadang disebut dengan istilah break even point analysis atau analisis titik impas. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com, dapatkan e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video pembelajaran, kemudian soal dan yang dapat Anda kerjakan secara mandiri, berikut jawabannya dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Anda dapat mendapatkan e-learning ini secara gratis dengan membeli buku dasar-dasar akuntansi manajerial yang original atau Anda membeli paket e-learningnya. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT EKZ memproduksi t-shirt kekinian dengan merek Enjoy. Berikut ini adalah laporan laba rugi proyeksi untuk tahun depan. Ada penjualan diperkirakan 65.000 unit. Totalnya 15 miliar 600 juta rupiah. Kemudian beban variabel 8 miliar 736 juta rupiah. Kemudian margin kontribusi penjualan dikurangi dengan beban variabel adalah 6 miliar 864 juta rupiah. Beban tetapnya 4 miliar 12 juta 800 ribu rupiah, maka laba operasi yang diperkirakan akan diperoleh tahun depan itu adalah 2 miliar 851 juta 200 ribu rupiah. Nah, Anda diminta yang pertama, hitunglah titik impas atau break even point dalam unit. Kedua, hitunglah titik impas dalam rupiah penjualan. Ketiga, jika manajemen perusahaan menginginkan laba sebelum pajak sebesar 3 miliar 203 juta 600 ribu rupiah, berapakah jumlah unit yang harus terjual? 4. Jika manajemen perusahaan menginginkan laba setelah pajak sebesar 2,5 miliar rupiah, berapakah jumlah unit yang harus terjual? Tarif pajaknya adalah 22%. Kemudian yang nomor 5, hitunglah margin of safety dalam rupiah. 6. Hitunglah degree of operating leverage pada tingkat penjualan perusahaan saat ini. 7. Asumsikan bahwa penjualan perusahaan naik sebesar 5% di tahun depan, berapakah persentase kenaikan laba operasi perusahaan? Nah, jadi ada 7 pertanyaan yang akan saya bahas berikutnya. Soal yang pertama, kita menentukan berapakah titik impas atau break even point jumlah unit yang harus terjual agar perusahaan mendapatkan profit sama dengan 0. Profit sama dengan 0 berarti tidak untung tapi juga tidak rugi. Nah, yang pertama kita harus mendapatkan dulu informasi tentang harga jual per unit produk t-shirt tersebut. Harga jual per unitnya adalah penjualan diperkirakan 15,6 miliar rupiah dibagi jumlah yang diperkirakan terjual adalah 65.000 unit. Maka harga jual per unitnya adalah 240.000 per unit. Setelah itu kita mencari juga beban variabel per unit. Nah, ini kalau Anda lihat dari soal, 8 miliar 736 juta rupiah, ini adalah beban variabel dari soal. Dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual 65.000, maka beban variabel per unitnya adalah 134.400 rupiah per unit. Nah, BEP dalam unit itu formulanya adalah total biaya tetap dikurangi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Total biaya tetapnya ini kita dapat dari soal. Ya, lihat di soalnya. Sedangkan harga jualnya ini 240.000 per unit dan biaya variabelnya 134.400 per unit. Maka BEP dalam unitnya adalah biaya tetapnya 4 miliar 12 juta 800 ribu rupiah dibagi dengan harga jual 240.000 dikurangi 134.400, maka kita dapatkan BEP dalam unitnya adalah 38.000. Cara membacanya adalah perusahaan ini harus menjual 38.000 unit paling sedikit kalau dia mau tidak untung tapi juga tidak rugi atau BEP.
Penjualan di atas 38.000 unit akan menghasilkan profit bagi perusahaan. Sedangkan penjualan di bawah 38.000 unit akan menghasilkan kerugian. Jadi kalau hanya BEP, itu perusahaan harus menjual 38.000 unit dalam setahun. Berikutnya nomor 2, kita menghitung titik impas atau break-even point dalam rupiah penjualan. Jadi pertanyaannya berapa jumlah penjualan dalam rupiah yang membuat perusahaan memperoleh titik impas atau break-even point. Nah, kita harus cari dulu namanya rasio margin kontribusi. Nah, ini formulanya adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, margin kontribusi per unit itu adalah harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, itu margin kontribusi per unit ya. Nah, dari soal kita dapatkan harga jual per unitnya dari nomor 1, Rp240.000. Adapun biaya variabel, beban variabel per unitnya adalah Rp134.400 dibagi dengan harga jualnya Rp240.000, maka rasio margin kontribusi atau contribution margin rasionya itu adalah 44%. Nah, BEP dalam rupiah penjualan itu adalah biaya tetap per unit, total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, ini nih. Jadi kita dapatkan dari soal total biaya tetapnya adalah Rp4.012.800.000 dibagi dengan rasio margin kontribusinya ya ini 44%, maka kita dapatkan BEP atau titik impas dalam rupiah penjualan adalah Rp9.120.000.000. Lanjut ke soal nomor 3. Berapakah jumlah yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak? Nah, sekarang kalau pertanyaan pertama dan kedua itu menghitung break-even point, kalau yang nomor 3 itu tidak break-even point, tapi berapa jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai target laba sebelum pajak yang diinginkan oleh manajemen. Nah, berapa jumlah yang harus terjual itu formulanya adalah total biaya tetap ditambah target laba sebelum pajak dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi ini kayak rumus BEP saja, cuma kita tambahkan target laba sebelum pajak. Nah, maka kita dapatkan total biaya tetapnya Rp4.012.800.000 ditambah target laba sebelum pajaknya Rp3.273.600.000. Dari mana ini? Dari soal. Dibagi dengan harga jualnya seperti biasa Rp240.000 dikurangi beban variabelnya Rp134.400 per unit. Maka untuk memperoleh target laba sebelum pajak sebesar Rp3.273.600.000 harus terjual kaosnya sebanyak 69.000 unit. Jadi kalau jual 69.000 unit dapat target laba sebelum pajaknya Rp3.273.600.000. Pertanyaan yang keempat adalah berapakah jumlah unit yang harus terjual, tapi sekarang target labanya target laba setelah pajak. Nah, target laba setelah pajak. Jadi, kalau kita punya target laba setelah pajak untuk menghitung berapa jumlah yang harus terjual, kita rubah dulu target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak. Nah, target laba sebelum pajak itu adalah target laba setelah pajak dibagi 1 minus tarif pajak. Dari soal, target laba setelah pajak yang diinginkan itu adalah Rp2,5 miliar, kemudian tarif pajak perusahaannya adalah 22%. Maka target laba sebelum pajaknya itu adalah Rp2,5 miliar dibagi 1 minus 22%. Kita dapatkan Rp3.205.128.205. Kalau kita sudah dapat target laba sebelum pajak, maka kita bisa gunakan formula seperti di pertanyaan nomor 3. Maka target jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba setelah pajak Rp2,5 miliar itu adalah total biaya tetap tambahkan target laba sebelum pajak dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, kita dapatkan total biaya tetapnya Rp4.012.800.000. Target laba sebelum pajaknya ya, yang dari sini ini
Nah, ini 3.205.128.205 rupiah dibagi harga jual 240.000 dikurangi beban variabelnya 134.400 rupiah, maka jumlah yang harus terjual agar memperoleh target laba setelah pajak 2,5 miliar rupiah itu adalah 68.352 unit. Oke, ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, berapakah margin safety dalam rupiah? Margin of safety itu adalah menentukan berapa jumlah penjualan saat ini yang diproyeksikan untuk tahun depan dikurangi penjualan BEP. Dari soal kita dapatkan proyeksi penjualan tahun depan itu adalah dalam rupiahnya adalah 15 miliar 600 juta rupiah. Adapun penjualan BEP ini yang kita dapat dari menjawab pertanyaan soal nomor 2, lihat kembali, itu untuk mencapai BEP, perusahaan harus memiliki penjualan sebanyak 9 miliar 120 juta rupiah. Maka margin of safety-nya adalah 6 miliar 480 juta rupiah. Cara membacanya adalah penjualan perusahaan itu boleh turun maksimal sampai 6 miliar 480 juta dari penjualan saat ini agar setidaknya mencapai BEP. Nah, kalau ingin menghitung margin of safety ratio, ini mudahnya adalah margin of safety dari penjualan ya dibagi penjualan saat ini. Nah, itu margin of safety ratio ya. Jadi kalau di soal ini berarti margin of safety ratio-nya adalah 6 miliar 480 juta rupiah ya dibagi penjualan saat ini 15 miliar 600 juta rupiah. Nah, kenapa informasi ini penting? Karena manajemen bisa melihat kalau penjualan sudah turun menuju 6 miliar 480 juta rupiah, maka harus segera diambil tindakan untuk memperbaikinya. Kalau tidak, penjualan makin turun terus, akhirnya BEP itu terlampaui penjualannya, penjualan makin turun di bawah penjualan BEP, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Berikutnya pertanyaan nomor 6, berapakah degree of operating leverage ya? Degree of operating leverage itu formulanya adalah margin kontribusi atau contribution margin dibagi dengan laba operasi. Nah, lihat di soal, margin kontribusinya atau kontribusi margin adalah 6 miliar 864 juta rupiah dibagi dengan laba operasinya 2 miliar 851 juta rupiah, 2 miliar 851 juta 200 ribu rupiah. Maka degree of operating leverage-nya adalah 2,41. Nah, degree of operating leverage ini dapat kita gunakan untuk menentukan berapa kenaikan pada laba operasi jika terjadi kenaikan dalam penjualan. Atau berapa penurunan dalam laba operasi jika terjadi penurunan penjualan. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 7. Jadi penjualan diperkirakan naik 5%, berapa dampaknya terhadap laba? Nah, maka karena penjualannya naik, maka laba juga naik. Naikkan dalam laba, itu berarti degree of operating leverage yang kita dapat dari soal nomor 6, kita kalikan dengan kenaikan penjualan. Degree of operating leverage-nya itu 2,41 kali, adapun kenaikan dalam penjualan adalah 5%, maka kenaikan penjualan 5% akan meningkatkan laba operasi sebesar 12,05%. Semakin tinggi degree of operating leverage, maka semakin tinggi kenaikan dalam laba karena ada kenaikan dalam penjualan. Nah, tapi kenaikan degree of operating leverage maka juga semakin beresiko bagi perusahaan. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan. Jangan lupa kunjungi e-learning.perbisalemba.com untuk mendapatkan e-learning akuntansi manajemen yang lengkap. Dan kalau Anda ingin membeli buku Penerbisa Lemba yang original secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.